Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang kelangkaan pada telur puyuh. Benarkah telur puyuh sekarang ini sudah mulai langka atau hanya isu belaka? Nah, di sini saya akan membahasnya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu yang terjadi di daerah saya sendiri, teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu support channel Gemak Wareng. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support channel Gemak Wareng. Oke, saat ini saya berada di kandang utama saya ya teman-teman, yang berkapasitas 3000 ekor. Ini kandang utama saya, dan yang sebelah belakang rumah itu adalah kandang yang kedua saya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang benarkah terjadi kelangkaan pada telur puyuh. Nah, untuk fakta yang terjadi yang di daerah saya sendiri ini khususnya ya teman-teman, itu memang ya bukan langka untuk telurnya, ini stok masih cukup lah buat permintaan akan pasar. Akan tetapi sekarang itu untuk permintaannya itu justru malah meningkat. Jadi yang awalnya permintaannya untuk bakul itu hanya 5 ataupun 10 dus, sekarang bisa meningkat sampai 10 sampai 20 dus. Nah, ini untuk saat ini memang kenyataannya memang seperti itu teman-teman. Tapi tidak tahu ya nanti kedepannya apakah permintaannya masih tetap stabil seperti ini atau hanya mengikuti musim lebaran ini teman-teman. Karena di daerah saya ini kalau istilah orang Jawa itu lagi musim kupatan ya teman-teman. Jadi banyak orang yang membuat kupat. Jadi seiring dengan pembuatan kupat, biasanya orang Jawa itu membuat masakan dari bahan telur teman-teman. Biasanya telur ayam dan juga telur puyuh itu umumnya banyak dimasak di daerah saya ini pada waktu musim ini kupatan seperti ini teman-teman. Jadi permintaannya untuk saat ini memang sangat-sangat ramai sekali. Bahkan fakta yang terjadi itu banyak bakul-bakul yang berdatangan langsung ke kandang. Dia bukan lagi lewat tengkulak teman-teman, tapi malah langsung masuk ke kandang langsung peternakan. Jadi mungkin karena stok dari tengkulaknya sudah terbatas mungkin, makanya untuk bakul pasar itu lari ke peternakan langsung, ke kandang peternakan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk harganya memang masih belum naik ya teman-teman, masih di angka 190 sampai 195 ya, ada sebagian yang sudah 195, tetapi untuk di daerah saya ini masih di angka di 190 teman-teman. Nah, untuk harganya tetap di angka segitu ya, masih di angka 190 saja. Akan tetapi untuk permintaannya itu sekarang meningkat teman-teman, beda sama bulan-bulan kemarin sebelum lebaran ini ya. Kemarin puasa pertengahan masih sepi, harga telur masih loyo dan permintaan masih sepi. Tapi semenjak mau lebaran sampai sekarang ini permintaan telur puyuh sudah mulai ramai teman-teman. Ya, kita berharaplah kedepannya ini bisa seperti ini terus teman-teman, supaya kita semua juga sama-sama merasakan lah dimana
hasil yang kita nantikan selama ini bisa kita rasakan di saat-saat seperti ini. Karena kemarin-kemarin ya teman-teman pasti tahulah, mengalami sendiri gimana rasanya beternak puyuh kemarin. Kita hanya bertahan saja tanpa mendapatkan keuntungan yang lebih, hanya pas-pasan saja. Ya tidak apa-apa lah, kita bertahan saja teman-teman. Mungkin saja dibalik dari kesusahan yang kita hadapi kemarin, kita bisa meraih apa yang kita inginkan mulai saat ini. Amin. Nah, mungkin ini adalah keberuntungan bagi para peternak puyuh yang masih bertahan. Karena apa? Karena memang jujur saja memang saat ini untuk peternak puyuh di daerah saya memang agak berkurang teman-teman. Makanya permintaan telur puyuh ini juga ikutan banyak permintaannya. Ya mungkin ini juga keberuntungan buat peternak puyuh yang masih bisa bertahan, karena bisa bisa mendapatkan keuntungan lebih lah. Karena permintaannya sudah naik, pastinya nantinya harga telurnya juga bisa ikutan naik terus teman-teman. Karena barangnya terbatas, permintaannya banyak, ya nanti bisa jadi harga telurnya juga ikutan naik teman-teman. Kita berdoa saja lah. Tapi semua itu juga tergantung dari permintaan telur puyuh. Misalkan di daerah teman-teman permintaannya sudah rame dan telurnya sudah langka, pasti juga harganya ikutan naik juga teman-teman. Ini untuk harga pakan masih di angka 345 teman-teman. Untuk pakan P500 di sini kemarin hari Senin naik Rp200 per kilo teman-teman. Jadi ini sekarang menjadi 345. Untuk harga telurnya masih di angka 190 sampai 195. Tapi kalau untuk saya di sini daerah sini masih di angka 190 teman-teman. Nah, jadi kesimpulan saya di sini bahwa benarkah telur puyuh itu emang langka? Untuk kelangkaannya itu sebenarnya tidak langka ya, masih telur puyuh masih ada dan untuk stoknya masih cukup. Akan tetapi untuk permintaannya ini sudah meningkat teman-teman. Ya mungkin saja lebaran ini atau istilah orang Jawa ini kupatan, jadi permintaannya itu meningkat dan mungkin dari tengkulaknya stoknya sudah mulai terbatas karena peternakan puyuh juga sebagian sudah banyak yang diakhir. Jadi mungkin untuk tengkulaknya tidak bisa memenuhi bakul-bakul yang ada di pasar. Jadi mungkin bakul-bakul yang di pasar itu sibuk mencari telur sendiri dari peternakan langsung, seperti itu teman-teman. Jadi untuk langkahnya itu masih cukup, hanya saja permintaannya yang meningkat, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin di daerah teman-teman bagaimana, apakah harganya sudah naik atau bagaimana? Silahkan teman-teman saling sharing di kolom komentar, berbagi informasi kepada teman-teman yang lain. Ya kita berdoa sajalah ini keadaan seperti ini bisa berlangsung lama, karena yang kita harapkan selama ini itu sudah mulai terasa mulai saat ini teman-teman. Seperti itu ya, mungkin ini adalah sedikit kabar baik buat semua peternak puyuh. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi bergabung untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.